Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperkenalkan masing-masing karakter, dimulai dari Taka yang bekerja sebagai pelayan hotel. Dia tipikal pria yang temperamen dan cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pacar Taka bernama Aki, dia bekerja sebagai tukang pijit online. Aki adalah wanita yang ambisius, ia takut miskin dan rajin bekerja untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Selain itu ada Yuko, pria ini bekerja sebagai pelayan, dia sangat sederhana dan bisa dibilang bucin parah pada pasangannya. Kadang kala si Yuko ini sampai memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Yang terakhir adalah Ayu, ia bekerja sebagai penari di bar. Sebenarnya dia datang ke Jepang bukan untuk bekerja saja, melainkan untuk mencari ayahnya yang sudah lama menghilang. Nah, orang yang merantau ke Jepang dari Filipina ini disebut Japino, dan inilah kisah mereka berempat. Yuko dan Ayu bekerja di bar yang sama, Ayu sebagai penari dan Yuko sebagai pelayan bar. Setiap saat Yuko tak pernah melepaskan pandangannya dari Ayu, takutnya ada orang lain yang macam-macam pada pacarnya itu. Sedangkan Ayu selalu sibuk bertanya kepada pelanggannya, biasanya dia menunjukkan foto sang ayah dan memberikan data semampunya, tapi mengingat wilayah Jepang yang sangat luas tentu tidak akan mudah bagi Ayu untuk bisa menemukan sang ayah. Di perjalanan pulang Yuko mengungkapkan kecemburuannya terhadap Ayu yang sering bertanya kepada para pelanggan. Ayu beralasan kalau dia hanya ingin mencari informasi tentang ayahnya itu, tak ada maksud dan tujuan lain selain itu. Yuko yang memang bucin parah tak mau menuntut lebih jauh, bahkan ia berencana untuk terus membantu Ayu sampai dia menemukan ayahnya. Yuko dan Ayu ini tinggal di apartemen yang sama, berangkat kerja bareng, semua dilakukan untuk menghemat biaya, tahu sendirilah biaya apartemen di Jepang mahalnya luar biasa. Lalu kita beralih ke tempat lain, terlihat Aki yang sedang bekerja, berbeda dengan pasangan sebelumnya kali ini Aki dan Taka bekerja di tempat terpisah. Taka menjadi pelayan hotel, sedangkan Aki mendatangi pasiennya secara langsung. Mereka berdua punya kesepakatan di mana Aki tak boleh ambil pasien di hotel tempat Taka bekerja, takutnya Taka lepas kendali dan malah tantrum di sana. Satu hal lagi si Aki dan Taka ini juga tinggal di apartemen yang sama untuk menghemat biaya. Malam berikutnya ketika sedang bekerja Ayu menghampiri seorang pasien bapak-bapak. Dia terus menanyakan tentang ayahnya sambil memperlihatkan foto, tentu bapak itu tak nyaman dan dia marah-marah sampai memanggil ibu manajer. Manajer sudah berulang kali mengingatkan Ayu untuk tak mengganggu pelanggan, dan kali ini sudah keterlaluan jadi jika Ayu mengulanginya lagi maka manajer tak akan segan untuk memecat Ayu. Mendengar itu Yuko juga ikutan panik dan menyuruh Ayu untuk fokus bekerja dulu sampai keadaan terkendali. Di hotel tempat Taka kerja dia melihat Aki dan pasiennya di sana, jelas saja Taka kesal dan langsung menghampiri kamar yang dipesan Aki. Taka terlihat murung selama perjalanan pulang padahal mereka sudah sepakat agar Aki tak membawa pasien ke hotel itu, namun Aki beralasan kalau dia hanya mencari hotel terdekat kebetulan mereka lewat di sana. Di apartemen cekcok mereka berlanjut, Taka masih tak terima lalu dia menyuruh Aki untuk kembali pada pekerjaannya yang dulu. Namun Aki tak mau melakukannya karena dia takut miskin, satu-satunya cara mengumpulkan uang instan hanyalah dengan bekerja seperti saat ini. Keesokan harinya Ayu dan Yuko kembali menyusuri kota untuk mencari orang yang kenal dengan ayahnya Ayu. Ayu sempat ngide untuk mencari di kantor polisi tapi Yuko sadar kalau mereka adalah imigran gelap, kalau melapor bisa-bisa malah mereka yang dideportasi. Taka dan Aki juga terlihat sedang bersantai di pinggir taman. Dari percakapan mereka sepertinya Taka menuntut waktu lebih agar bisa terus bersama seperti ini, namun Aki menolak karena dia ingin bekerja dan mencari uang yang banyak. Sebenarnya Taka berniat baik dan menyuruh Aki untuk istirahat, namun Aki tak mau diam saja selagi masih bisa berusaha ia harus cari uang sebanyak-banyaknya. Ketika sedang bersiap di tempat kerja Ayu teringat dengan masa lalunya. Saat itu dia dengan sang ibu digerebek oleh polisi karena ibu Ayu tak bisa menunjukkan paspor, maka dia dibawa ke kantor dan akan dideportasi. Sang ibu menyuruh Ayu untuk mencari ayahnya karena hanya dia satu-satunya orang yang bisa menolong Ayu selama di Jepang. Sejak saat itu Ayu terus-terusan berusaha mencari sang ayah, beruntung saja dia bertemu dengan Yuko yang selalu punya waktu untuk membantunya. Kepada Yuko Ayu mengaku kalau dia belum merasa utuh karena belum berjumpa dengan ayahnya. Setelah mereka bertemu Ayu berharap bisa menemukan jalan hidup yang lebih baik.
Malamnya setelah bekerja, Ayu ini ditunggu oleh pria Jepang yang mengaku pernah bertemu dengan ayah Ayu. Dia memberikan alamat dan menyuruh mereka untuk datang ke sebuah apartemen tua. Sayang seribu sayang, ketika sampai di sana resepsionis tak mau membocorkan info penghuni kamar di sana, padahal sudah memohon sampai menundukkan kepala berkali-kali. Di tempat lain terlihat Aki mual-mual. Setelah diperiksa barulah diketahui kalau Aki tengah hamil. Mendengar hal itu, Taka sangat begitu senang dan langsung membayangkan kehidupannya yang bahagia ketika menjadi ayah nantinya. Berbeda dengan Aki yang malah terlihat murung, sepertinya dia belum siap punya anak dan kehilangan waktu untuk mencari uang. Mulai dari sini bisa dipastikan Taka akan menjadi semakin overprotektif terhadap Aki karena dia tak ingin calon anaknya kenapa-napa. Namun Aki tak mau mendengar peringatan dari Taka. Dia terus-terusan bekerja di malam hari demi mendapatkan uang dan mempertahankan kepercayaan pasiennya agar dapat rating bintang 5. Lalu kita beralih kepada Ayu dan Yuko yang masih sibuk dengan pencarian ayahnya Ayu. Mereka keduanya mendatangi berbagai apartemen dari yang biasa sampai yang elit, namun selalu mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu diusir secara tidak hormat. Budaya Jepang memang sangat menjaga privasi para pelanggannya, apalagi dari orang-orang asing. Setelah kehamilan Aki, Taka makin khawatir dengan kesehatan Aki dan mengajaknya untuk pulang ke Filipina. Namun di sini Aki menolak karena dia sudah melakukan banyak hal untuk pergi ke Jepang dan tak mudah baginya untuk melepas semua yang dimilikinya. Sekarang Taka sadar dia tak bisa mengubah pemikiran pacarnya dan mencoba melakukan yang terbaik agar Aki dan bayinya bisa terus sehat. Sementara Ayu dan Yuko terlihat sedang mengikuti seorang pria berjaket merah. Ayu mengira kalau itu adalah ayahnya, namun ternyata malah Zong. Di tempat yang berbeda, Aki terlihat menemui seorang rekan dan berkonsultasi untuk mengakhiri kandungannya. Rupanya dia belum siap kehilangan pekerjaan akibat mengandung. Aki lalu disarankan untuk menemui dukun yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Namun di rumah, Taka justru marah besar saat tahu Aki berniat untuk mengakhiri kehamilannya. Padahal Taka sudah siap berkorban dengan mencari kerja sampingan untuk mendapatkan uang yang lebih, tapi si Aki malah berpikir sebaliknya. Sebenarnya Aki juga tak mau kehilangan buah hatinya, hanya saja dia ragu Taka bisa mendapatkan uang banyak untuk biaya anaknya nanti. Aki lalu ngide untuk menemui pasiennya, dan bilang kalau dia sedang hamil dun. Meski pasiennya itu tahu kalau yang dikandung Aki bukan anaknya, namun dia masih berbaik hati dan ingin mengakui anaknya tersebut. Mendengar niat baik pasiennya, Aki pun terlihat senang dan memberikan hadiah spesial sebagai ungkapan terima kasih. Aki lalu mengabarkan berita baik itu kepada Taka, namun sebagai lelaki Taka merasa harga dirinya diremehkan. Niat Aki memang bagus, mencari sosok ayah yang bisa memenuhi biaya hidup anaknya, plus mendapatkan status warga negara agar tidak akan dideportasi, namun Taka tak setuju dan menolak rencana aneh tersebut. Saking emosinya dia menyemes Aki hingga hampir kehilangan nyawa. Untung Taka masih bisa sadar dan segera pergi meninggalkan Aki. Siangnya Taka kembali beraksi dengan mengikuti Aki dan pasangan barunya. Taka mengikutinya berlangsung hingga malam hari. Taka lalu masuk ke sebuah gedung dan ketika Aki lengah dia langsung menyemes pria Jepang itu sampai terkapar. Si Taka yang udah emosi sekali juga menyemes Aki agar keguguran cak. Dengan begitu Taka berharap pria Jepang itu kehilangan tujuan dan ikut meninggalkan Aki. Aki yang pendirian hebat lalu dibawa ke rumah sakit, sedangkan Taka yang pengecut memilih lari dan bersembunyi agar tidak ditangkap oleh polisi setempat. Kita beralih kepada Ayu dan Yuko yang berhasil menemukan pria yang wajahnya mirip dengan yang ada di foto. Namanya adalah Tanaka. Mereka lalu pergi ke kafe untuk mengobrol santai. Ayu lalu menunjukkan foto Tanaka dan ibunya. Ayu lalu bilang kalau Tanaka ini adalah ayahnya Ayu. Namun sungguh di luar Nurul, Tanaka membuat pengakuan kalau dia sebenarnya bukanlah ayah kandung dari si Ayu. Jadi ternyata dulu sebelum berpisah ibunya Ayu sempat meminta maaf kepada Tanaka karena ternyata Ayu bukanlah anak kandungnya. Ibu Ayu hanya ingin memanfaatkan Tanaka agar dia mendapatkan status sebagai warga negara Jepang, dan bisa menyelamatkan Ayu dari deportasi. Tapi ternyata tak semudah itu. Tanaka langsung membatalkan hubungan mereka sehingga Ayu dan ibunya batal mendapatkan keuntungan. Mendengar informasi tersebut Ayu sampai syok sekali. Dia tak mengira kalau pencariannya selama ini adalah kegiatan yang sia-sia. Ayu juga gagal mendapatkan bantuan dari Tanaka, padahal ibunya sudah berharap lebih. Ayu merasa sangat-sangat terpuruk, harapannya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik langsung sirna seketika.
Di satu sisi setelah kehamilannya tercancel, Aki pun ditinggalkan oleh pria Jepang itu. Aki terlalu terkesima oleh kehidupan glamor, dan berharap banyak dengan pria Jepang itu, hingga mengambil keputusan yang membuat Taka marah dan balik menghancurkan hidupnya. Taka juga menyesal telah melakukan semua hal buruk itu kepada Aki, padahal mereka saling cinta namun kecemburuan membuat semuanya menjadi berantakan. Tak ada masa depan kali ini dengan Aki, karena kesalahan Taka sudah tak bisa termaafkan. Di satu sisi Yuko sendiri merasa hidupnya hampa dan tak berwarna lagi, dia terlalu memikirkan orang lain sampai-sampai lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Sementara Ayu masih merasa sedih dengan fakta yang baru dia dengar, semua perjuangannya sia-sia, hingga membuatnya kini tak tahu harus melanjutkan hidup seperti apa. Dan film ini pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka silahkan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar sobat-sobat tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.